Halo sahabat, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengisi pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Pertama, tentu kita harus masuk ke PMM dulu, dan di beranda PMM ini sudah langsung muncul ya, telah tersedia pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM, gitu ya. Jadi memang sudah tersedia mulai tanggal 15 kemarin ya. Nah, caranya gimana? Sama dengan kinerja guru. Jadi kita mencari menu di pengembangan diri, yaitu menu pengelolaan kinerja ini ya. Nah, kita klik saja. Nah, ini kita sudah berhasil masuk di pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah, sekarang kita klik menu pengelolaan kinerja Anda yang di bawah beranda ini ya. Kita klik. Setelah ini kita klik, maka akan muncul ya, muncul tombol mulai. Muncul tombol mulai, jadi sama untuk pengisiannya 31 Januari terakhir gitu ya, sama seperti guru. Jadi masih ada waktu ya, mari kita bersama-sama untuk mengisi ya. Nah, caranya tentu kita klik mulai ya, klik mulai, maka akan muncul identitas diri ya. Jadi kita cek dulu apakah sudah betul gitu ya. Jika misalnya ada salah ya, kita klik edit ya, klik tombol edit. Kemudian nah yang bisa diedit adalah pangkat, golongan, dan juga jabatan ya. Jadi nanti disesuaikan nih pangkat golongannya apa gitu ya, kemudian jabatannya apa ya. Jadi kalau sudah, klik simpan. Nah, kemudian jika ini sudah betul ya, klik data sudah sesuai. Nah, pastikan lagi apakah datanya sudah sesuai gitu ya. Nah, jika sudah, klik data sudah benar. Maka sini akan muncul ya, muncul menu-menunya ya. Ada yang menu yang pertama adalah praktik kinerja, kemudian yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, dan yang keempat rangkuman ya. Jadi ada 4 langkah nanti yang akan kita lalui ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu praktik kinerja. Nah, di sini kita memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, ini tentu disesuaikan oleh berdasarkan rapor pendidikannya ya. Selanjutnya kita memilih dimensi kepemimpinan pembelajaran. Yang pertama ada presentasi visi misi sekolah. Jadi ini upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran gitu ya. Yang kedua ada presentasi program sekolah, yaitu upaya melakukan presentasi persuasif tentang program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi ini silakan dipilih yang mana kiranya ingin ditingkatkan gitu ya. Yang ketiga menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Yang keempat memandu perencanaan pembelajaran. Yang kelima refleksi pengelolaan kurikulum sekolah. Yang keenam aktivitas kegiatan komunitas belajar. Selanjutnya siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Selanjutnya refleksi program pengembangan kompetensi guru. Dari 8 ini pilih satu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memilih yang ini ya, yang aktivasi kegiatan komunitas belajar, yaitu upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Klik. Nah, setelah dipilih ya, setelah diklik, kemudian kita ke pengembangan kompetensi, jadi yang kedua ya, klik. Jadi ini sama dengan SKP guru ya, kita harus memenuhi 32 poin gitu ya. Jadi kita akan pilih dulu rencana hasil kerjanya, kita pilih ya, ini bisa dipilih ya, mana yang bisa dilakukan selama 6 bulan ke depan gitu ya. Yang pertama meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini sudah langsung 36 ya, dengan mengadakan 3 kegiatan yang berbagi praktik baik. Nah, kemudian yang kedua meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang gitu ya. Ini 12 poin ya, misalnya jika dalam 6 bulan ke depan mau mengikuti lomba atau untuk meraih penghargaan gitu ya, dan yakin meraihnya, ini bisa dipilih ini. Dan yang ketiga meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah
melalui narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini 8 poin ya. Yang keempat, meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan kader kepala sekolah melalui penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 24 poin. Nah, jadi sahabat bisa cek ya, bisa cek satu-satu yang mana kiranya bisa dilakukan ya dalam 6 bulan ke depan ya. Jadi bisa dicek yang mana yang sesuai gitu ya. Baik, ini saya sudah memilih 2 RHK ya, yaitu yang pertama kebetulan saya sebagai pengajar praktik, jadi saya memilih ini dan nanti kira-kira bulan Juni itu sudah dapat sertifikat gitu ya, karena ini nanti diminta bukti dukungnya adalah sertifikat gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik gitu ya, sebagai penggerak komunitas gitu ya. Jadi ini nanti buktinya adalah sertifikat gitu ya. Kalau sudah ya, ini sudah 48 poin ya, ini sudah melebihi dari 32 poin gitu ya. Jika ingin menambah, tinggal klik tambah ya. Nah, klik tambah, kemudian pilih lagi RHK-nya ya. Jika ingin menghapus, tinggal klik hapus gitu ya. Jadi sama seperti pengisian SKP pada guru gitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke perilaku kerja. Ini kita sudah ada di langkah ketiga ya. Langkah ketiga, nah ini kita tinggal isi ya, sama seperti RHK guru. Jadi kita memilih dari berorientasi pelayanan ya, kita pilih dulu misalnya yang ini, memahami kebutuhan guru, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Bagaimana menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disesuaikan ya, sesuaikan yang mana yang kiranya mau dilakukan gitu ya. Nah, saya misalnya pilih yang ini, saya pilih yang ini. Nah, begitu seterusnya sampai semuanya terisi. Baik, ini sudah semua terisi ya. Ini sudah semua terisi sampai yang ketujuh ya, yaitu kolaboratif. Nah, kalau sudah semua ya, jadi disesuaikan ya dengan pilihan masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya jika sudah, ke rangkuman, klik ke rangkuman. Nah, jadi di sini kita sudah sampai di langkah terakhir ya. Ini adalah rangkumannya ya. Jadi hasil kerja utama yaitu meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada aktivitas kegiatan komunitas belajar. Nanti bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah. Kemudian yang kedua, ini yang dipilih tadi yaitu untuk menjadi pengajar praktik ya. Pengajar praktik ya. Ini buktinya sertifikat nanti. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan kader kepala sekolah melalui penggerak komunitas dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini juga buktinya sertifikat nanti. Kemudian yang keempat di sini diminta kurikulum ya, KOSP. Nanti buktinya adalah KOSP. Nah, yang kelima di sini diminta tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Jadi nanti ada dokumen perencanaan satuan pendidikan yang terkait dengan pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam, tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, sini juga dokumen laporan satuan pendidikan. Yang ketujuh, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, hasil observasi kinerja guru. Nah, yang kedelapan, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, sini ada bukti dukungnya, diminta rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Yang kesembilan, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan. Jadi nanti diminta rangkuman kehadiran guru. Yang ke-10, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran berkualitas. Nanti ada surat penugasan. Dan ini untuk perilaku kerja gitu ya. Ini sesuai dengan pilihan ya. Nah, kalau memang sudah pas ya, kalau memang sudah sesuai gitu ya, silakan bisa klik kumpulkan gitu ya. Kemudian nanti untuk bisa
dikumpulkan atau diajukan kepada atasan dan nanti akan di review atau disetujui. Nah, kalau misalnya mau diubah ya, kalau misalnya mau diubah lagi, maka nanti klik ubah. Nah, maka nanti bisa diubah kembali gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan ya. Misalnya ini terlalu tinggi atau kurang, mungkin bisa ditambah ya, gitu. Atau mau disimpan dulu ya, saya masih pikir-pikir gitu ya, saya masih pikir-pikir, saya mau simpan dulu, boleh kita simpan terang. Nah, jadi sudah tersimpan. Nah, nanti kalau mau kita lanjutkan lagi, tinggal klik lanjutkan ya, ini bisa diedit lagi gitu ya. Dan nanti kalau sudah pas ya, kalau sudah sesuai dengan keinginan, silakan bisa diajukan. Baik, mungkin itu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.